Manusia diciptakan adalah untuk beribadah. Allah sebutkan dalam Al-Quran, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Manusia beribadah adalah kepentingan baginya, bukan karena Allah yang membutuhkannya. Manusia mendapatkan apa yang dia lakukan. Semakin banyak amal solehnya, dia semakin bahagia. Maka disebutkan dalam hadits qudsi, "Innama hiya a'malukum uhsiha lakum tsumma uwaffikum iyyaha." Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya tak lain amalan kalian adalah untuk kalian. Kami mencatatnya, kami membalasnya juga untuk kalian. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Man 'amila salihan falinafsih." Siapa yang beramal kebajikan, maka sungguh keberuntungannya adalah untuk dirinya. Hadirin yang kami muliakan, beramal saleh sesuatu yang penting bagi kita, karena itulah yang akan sebagai bekal kelak menghadap Allah Subhanahu wa taala. Amal itulah yang akan dengan izin Allah kita dihisab, kita dimizan. Ketika amalan yang kita bawa itu lebih banyak, lebih berat, maka kita akan bahagia. Namun pertanyaannya adalah, apakah banyak manusia yang beribadah, ataukah lebih banyak yang meninggalkan ibadah? Akan kami sampaikan kaum muslimin dalam khutbah yang singkat ini, hal-hal yang menyebabkan mengapa manusia sulit beribadah, hal-hal mengapa manusia berat untuk beribadah. Kebanyakan manusia lalai, bahkan manusia kebanyakan ingkar kepada Allah Azza wa Jalla. Bahkan mayoritas dan bahkan hanya sedikit yang bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada dua penghalang yang akan kami sampaikan secara global mengapa manusia tidak bisa beribadah atau berat melakukan ibadah, padahal ibadah itu penting baginya. Yang pertama, kaum muslimin, karena dalam jiwa setiap insan ada yang namanya nafsu. Nafsu itu, kaum muslimin, di antara sebab manusia berat melakukan ibadah dan lebih condong kepada maksiat dan dosa. Dan itu ada pada diri kita masing-masing. Penghalang ini ada dalam jiwa kita, di mana Allah Azza wa Jalla berfirman dalam Al-Quran, "Inna nafsal ammaratun bisu." Sesungguhnya jiwa manusia lebih suka kepada kemaksiatan dibandingkan dengan ketaatan. Sehingga barang siapa yang dia mau beribadah, ingin menaikkan amal saleh, maka dia harus mampu mengalahkan hawa nafsunya. Bagaimanakah caranya? Seorang hamba mampu mengalahkan hawa nafsunya yang condongnya kepada kemaksiatan, condongnya kepada dosa, dan tidak suka kepada ibadah, ini dikalahkan. Kalau tidak akan bisa seorang hamba beribadah. Caranya adalah dengan menumbuhkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tumbuhkan iman, keyakinan bahwa Allah memiliki al-jannatu wan nar. Di sana ada surganya Allah, di sana ada nerakanya Allah. Tumbuhkan keyakinan bahwa manusia setelah mati ada pertanggungjawaban di sana. Setiap orang mendapatkan apa yang dilakukannya. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Setiap orang mendapatkan pahala sesuai dengan amal ibadahnya. Dan setiap orang akan menanggung dosa sesuai dengan kemaksiatannya. Akhirat sesuatu yang ada, tumbuhkan itu dalam hati kita. Akhirat sesuatu yang hakiki, betul-betul ada. Dalam rangka apa itu akhirat ya kaum muslimin? Litujza kullu nafsin bima kasabat. Kelak di akhirat setiap jiwa akan dibalasi sesuai dengan perbuatannya selama di dunia. Tumbuhkan iman, niscaya engkau akan bisa mengalahkan nafsu. Hanya satu-satunya itu disebutkan dalam Al-Quran, "Famma man khafa maqama rabbih
wa nahan nafs 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Lihat ya kaum muslimin, barang siapa yang takut kepada Allah dan dia menahan nafsunya, maka surga tempat tinggalnya. Urutannya kaum muslimin, untuk bisa meraih surga adalah dia harus menahan hawa nafsunya. Karena itulah yang membawa manusia kepada dosa dan maksiat. Itulah yang menyebabkan manusia berat untuk beribadah. Bagaimana caranya untuk menahan hawa nafsu itu? Tak lain adalah dengan khaufullah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut, dengan rasa takut itu, takut dari meninggalkan perintah, takut dari melanggar larangan, karena adanya iman dalam hati kita. Hadirin kaum muslimin, ini penghalang yang pertama. Selama hamba itu tidak ada iman dalam hatinya, iman kepada Allah, iman kepada yaumul akhir, iman kepada tidak ada rasa takut kepada Allah, maka hamba itu mustahil akan bisa mengalahkan hawa nafsu. Bahkan dia akan menjadi budaknya hawa nafsu. Apa saja yang diinginkan maka dia akan turuti. Gak peduli itu dimurkai oleh Allah, gak peduli itu adalah dosa diancam dengan neraka, tidak peduli. Bahkan dia tidak yakin adanya neraka. Tidak ada rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla. Mungkin ditakuti polisi kalau saya ini ditangkap. Polisi ada masa tidurnya, ada masa tidak tugas. Yang bisa menghentikan nafsu adalah khaufullah. Dimanapun kita berada, kapanpun kita ada, bersama siapapun kita, walaupun sendirian, tetap kita tidak akan berani meninggalkan perintah Allah. Tetap tidak akan berani melanggar larangan Allah, karena ada khaufullah dalam hati kita. Itu yang pertama, penghalang nafsu kita. Caranya, besarkan iman kepada Allah Azza wa Jalla. Dan membahas tentang iman tentunya panjang lebar pada babnya. Penghalang yang kedua ya kaum muslimin, adalah penghalang dari syaitan. Syaitan manusia dan juga syaitan dari bangsa jin. Sebagaimana disebutkan dalam surat An-Nas, minal jinnati wan nas. Anak buahnya iblis dari bangsa jin. Tidak semua jin itu kafir. Tidak semua jin itu bangsa syaitan. Walaupun iblis adalah bapaknya jin. Sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Kahfi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kana minal jinni fa fasaqa 'an rabbih." Iblis itu adalah dari bangsa jin. Sebagian ulama mengatakan dengan ayat Al-Qur'an, "Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis." Ketika kami katakan kepada para malaikat, sujudlah kepada Adam, maka mereka sujud kecuali iblis. Seakan-akan iblis adalah bagian dari malaikat, karena yang mendapatkan perintah untuk sujud kepada Adam adalah malaikat. Dan iblis di antara yang mendapatkan perintah untuk sujud kepada Adam. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat Al-Kahfi, "Innahu kana minal jinni." Iblis adalah dari bangsa jin. Fafasaqa 'an rabbih, yang fasik terhadap Rabbnya. Malaikat khuliqat min nur. Malaikat diciptakan dari cahaya. Iblis khuliqat min nar, diciptakan dari api. Adapun Adam khuliqat min tin, diciptakan dari tanah. Siapakah syaitan itu ya kaum muslimin? Syaitan itu adalah dari manusia dan jin yang mengikuti hasutan bisikan iblis la'natullah alaih. Hadirin kaum muslimin, syaitan ini juga sebagai penghalang manusia untuk beribadah. Di antara ayat yang disebutkan dalam surat An-Nas, min syarril waswasil khannas. Kita berlindung kepada Allah, Rabbnya manusia, sesembahannya manusia, ilahun nas, ilahnya manusia, dari syaitan khannas.
Al-Imam Ibn Abbas menyebutkan, dinukilkan dalam tafsir Ibnu Katsir, khannas adalah syaitan dari bangsa jin, lahul khurtum, yang memiliki seperti belalai, yang menancapkan belalai itu dalam hati manusia. Yuwaswisu fi sudurin nas, membisik-bisiki, menghasut pada dada-dada manusia. Kapan manusia itu bisa selamat? Kapan manusia bisa selamat dari hasutan, rayuan dan bisikan was-was dari syaitan? Kata Imam Ibn Abbas, idza dzakarallaha khanasa. Apabila hamba itu ingat kepada Allah, maka syaitan khanas itu pun mencabut belalainya.